DPRD Kabupaten Tulungagung melalui Komisi D menggelar hearing yang dilaksanakan di ruang aspirasi DPRD Kabupaten Tulungagung hari Rabu 17 November 2021. Rapat dengar pendapat yang melibatkan Dinas Perhubungan serta PLN Kabupaten Tulungagung terkait pemadaman penerangan jalan umum di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. Dengan topik pembahasan dan tema diusung Ormas Laskar Merah Putih sebagai bentuk amanah aspirasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Munib selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung beserta jajarannya. Yang saya hormati Kadis Tulungagung beserta jajarannya. Yang saya hormati Kabupaten Tulungagung beserta jajarannya. Dan yang saya hormati segenap para tamu undangan yang hadir di kesempatan siang ini. Mungkin akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena langsung saja, karena ini sebenarnya pertemuan kita yang kedua, karena yang pertama kemarin tidak jadi kita laksanakan. Saya ingin sampaikan bahwa awalnya dulu terkait dengan pemadaman lampu yang dipilih salah satu jalan untuk meminimalisir penyebaran COVID di Kabupaten Tulungagung. Awalnya seperti itu. Kemudian apakah itu efektif atau tidak, kita tidak perlu perdebatkan karena kita sudah memasuki peningkatan yang cukup baik untuk penyebaran COVID. Kemudian dampak dari pemadaman itu yang ingin kami tanyakan, ini kita semuanya bertanya Pak ya. Yang pertama begini, bagaimana model pembayaran tanggungan listrik untuk jalan raya itu kita jalankan di Kabupaten Tulungagung? Apakah pelanggan itu terbebani oleh itu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian mengoleh uang kami itu kemudian dibayarkan ke PLN? Apakah melalui, maksudnya saya bertanya kepada dinas yang menggunakan anggaran dari APBD. Nih, Laskar Merah Putih ingin tahu dinas ini berapa sih? Kita tanyanya ke PLN. Oh, tidak bisa, karena saya terikat bahwa ini adalah rahasia pelanggan dan saya, siapapun pelanggannya, mau publik kayak mau privat kayak, saya nggak bisa kasih ke orang lain. Nah, lalu kita nggak bisa dapat dari situ. Maka kemana kita harus cari data tersebut yang menurut kami itu adalah data publik karena diakses dengan dana publik dan dipegang oleh lembaga publik. Lalu kemana kita mesti dapat itu? Ini kita bertanya karena kita nggak tahu. Nanti kalau dijawab itu baru kita akan tanyakan lagi. Kemana itu kita harus cari? Karena ke PLN nggak mungkin. PLN terikat dengan kontrak dan peraturan yang membuat dia tidak bisa menyampaikan data tersebut kepada orang lain kecuali kepada pelanggannya. Itu dulu. Terima kasih. Jadi kalau dibatasi masalah akses informasi itu ada yang ditutupi, lalu kemana bertanya orang lain untuk mendapatkan informasi itu? Monggo Pak balik sama PLN dijaga sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan dengan. Terima kasih. PLN itu sudah dikategorikan bisa diberikan informasi. Jadi tolong saya sendiri tidak diterhubung, namun saya belajar otodidak. Yang pertama itu, yang kedua terkait yang Bapak sampaikan tadi, kerahasiaan seperti pelanggan, Dinas Perhubungan ataupun yang lain termasuk
pelanggan kan termasuk substansinya adalah pemerintah. Di era milenial, era keterbukaan seperti ini, tentunya saya pun juga tidak buta-buta amat terkait dengan regulation, aturan yang ada, karena sudah ada Google. Jadi perlu kita pertanyakan kembali. Masyarakat bertanya, dan itu perlu dijelaskan secara konkret bagaimana SOP-nya. Saya tidak benar berkata-kata, tapi saya sering membaca dan memberikan suatu penerapan di lapangan itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Kita bisa di belakang meja memberikan statement seperti itu, tapi kita ada temuan di lapangan itu sering kali bahwa kita diadukan dengan cara ya tolong ditanyakan terkait itu. Kalau memang Laskar Merah Putih itu tupoksinya bisa membantu rakyat. Nah, dengan apa yang saya bisa, dengan apa yang saya ketahui, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu perlu dari hati yang kita jawab. Jangan memberikan closing statement bias. Saya orangnya apa ada, bukan ada apanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi data rekening itu pun kami berikan kepada pelanggan kami. Tiap bulan kami kirimkan dari itu kami berikan. Kami ada rekon, kami berikan tiap bulan, tapi bukan hanya kepada disu, ke semua dinas pun kami berikan. Gitu. Tapi di sini tertulis Bapak tidak bisa memberikan karena kelembagaan. Kita juga punya berbadan hukum dan kita juga ada undang-undang tupoksi menanyakan kontrol sosial atau kontrol fungsi pemerintahan. Jadi jangan dikategorikan pengecualian, kecuali saya tidak ada perintah undang-undang. Ini perintah undang-undang Bapak. Bapak mengatakan undang-undang, saya juga mengatakan undang-undang, dasarnya sama. Kita masih kalau kita terus begini, ini kita harus kembali. LMP ini masuk entry point-nya di COVID-19. Dan kemudian ini kemudian ada pertanyaan next, pertanyaan berikutnya tentang LMP. Nanti dijawab PLN ya kan? Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Henry, nanti akan ada pertanyaan lagi. Nah, ini nanti akan tidak membatasi, kita saling bertanya. Tapi memang sebenarnya kalau misalkan ada permasalahan atau punya data awal, LMP kita sampaikan, kita selesaikan di sini. Kalau misalkan mencari informasi dulu, kemudian untuk bahan berikut pertanyaan lagi, ini nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Cluenya gimana yang kita selesaikan? Jangan kita kemudian atas nama rakyat yang mana, kemudian tidak jelas. Ya gitu. Nanti kita akan dikatakan masyarakat lain yang membaca juga. Nah, dengan miliki, artinya undang-undang mana, pasal berapa, dan itu seharusnya bagaimana, itu nanti mesti ada ranah tersendiri. Dan kalau ini diteruskan, itu nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai. Ini bisa-bisa apa ya, masa kayak gini terus sampai ke ranah hukum, saya pikir juga tidak. Monggo Mbak Indah. Ya, terima kasih. Jadi gini Pak, saya pikir karena kita sudah dewasa semua, nggak bisa pakai emosi. Kenapa acara ini diselenggarakan di sini? Karena sistem bersurat kami tidak menyelesaikan masalah. Bukan berarti kemudian Pak Khalid menyampaikan nanti tak jawab kamu tanya yang lain, nanti tak jawab kamu tanya yang lain. Enggak, tidak seperti itu. Bahwa yang kami sampaikan dari awal sampai hari ini masih terkait dengan hal-hal yang tetap, yang konsisten terkait dengan COVID. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tidak lagi membicarakan kenapa mesti dipadamkan, apakah itu efektif atau tidak, itu sudah basi kita bahas. Kita sudah sepakat tidak membahas itu. Tetapi dampak dari penanganan COVID itu adalah ke rekening, dan itu masih akan kita bahas. Kita tidak mengada-ada, jadi jangan kemudian menekan kami dengan seolah-olah kami cari gara-gara. Enggak juga, enggak. Jadi lalu terlontar kamu mewakili rakyat mana? Kita nggak mewakili siapa-siapa pun, kita berhak kok.
sudahlah, kita seperti awal tadi kita komunikasi baik-baik saja, nggak usah Pak Balik kemudian meninggikan suaranya. Kami itu memangnya siapa, kan siapa-siapa juga, nggak usah seperti itu. Biasa Sama ayat. Ya, biasa aja. Itu rumah rakyat. Nah, saya pikir nggak apa-apa kalau tidak dijawab, karena tadi sejak awal saya sampaikan bahwa kami itu tidak tahu sehingga kami bertanya. Kalau kami tahu kita tidak akan bertanya. Oh, sudah tahu kok tanya, nggak mungkin kan. Jadi sejak awal saya pun ada beberapa pertanyaan, tapi berupa bertanya, toh juga dijawab dengan baik dan tidak ada masalah. Oh, ternyata PLN ini dimintai tolong untuk pungut, kemudian masuk PAD, kemudian dikelola dikembalikan dengan berbagai kebutuhan. Oke, tidak ada masalah. Kenapa mesti pakai nadanya tinggi-tinggi? Biasa aja lagi. Saya kira itu, dan kita mengadakan acara ini karena sistem bersurat kita tidak selesai, dan itu boleh dan itu wajar, sah-sah saja. Itu aja Pak, ini curhatan. Terima kasih.